Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Semoga anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Bu Aini akan melanjutkan kisah 25 Nabi dan Rasul yang ditulis oleh Irsyad Julfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Yuk kita ikuti sampai selesai ya. Dan Bu Aini kali ini akan membacakan kisah Nabi yang sangat luar biasa ya. Siapakah beliaunya? Ya, kisah Nabi Soleh alaihi salam. Dan anak-anak diharapkan nanti setelah menyimak kisah dari Nabi Soleh alaihissalam, Ananda akan memiliki sifat rendah hati dan pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan simak sampai selesai ya anak-anak, agar anak-anak dapat memetik hikmah dan juga pembelajaran dari kisah Nabi Soleh alaihissalam. Anak-anakku yang sangat Bu Aini banggakan, kisah Nabi Soleh alaihissalam terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Dan mohon izin Bu Aini untuk membacakannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum sholihah. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun alim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud, saudara mereka, Soleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Nah anak-anakku semuanya, kisah Nabi Soleh alaihissalam diawali di sebuah desa yang terletak di Syam, hidup kaum yang bernama Tsamud. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kaum Tsamud dengan berbagai kekayaan alam seperti kaum 'Ad. Tanah yang luas dan subur memberikan hasil bumi yang melimpah ruah. Binatang-binatang berkembang biak dengan sehat, kebun-kebun bunga tumbuh dengan indah. Semuanya itu menjadikan mereka hidup sejahtera dan bahagia. Seperti kaum 'Ad, kaum Tsamud juga tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka.
Mereka selalu mempersembahkan kurban kepada berhala untuk mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Kepada berhala, mereka malah meminta perlindungan dari segala susah dan musibah. Kaum Samud menciptakan patung berhala dari tanah liat, batu, kayu, juga dari gumpalan roti. Akan tetapi, jika mereka lapar dan tak mempunyai makanan lagi, maka mereka memakan berhala yang mereka buat dari gumpalan roti tersebut. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kesesatan terus-menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Soleh alaihissalam, orang yang telah dipilihnya dari kaum Samud sendiri. Ia berasal dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya. Nabi Soleh alaihissalam sejak dulu dikenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah. Suatu hari, Nabi Soleh alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian menerangkan kepada kaumnya bahwa ia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak kaumnya agar tidak menyembah berhala lagi. Ia mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya atas dosa dan perbuatan syirik yang selama ini telah mereka lakukan. Saat itu kaum Samud kaget luar biasa mendengar seruan dari Nabi Soleh alaihissalam. Serentak mereka menolak ajakan Nabi Soleh alaihissalam seraya berkata kepadanya, "Wahai Soleh, sesungguhnya selama ini kami telah menganggapmu sebagai bintang harapan kami. Tapi kenapa sekarang engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar bingung atas apa yang kau bicarakan tentang agama baru yang kau bawa." Mereka tak mempercayai ucapan Nabi Soleh alaihissalam, bahkan menganggapnya gila. Kaum Samud tetap mengikuti ajaran nenek moyangnya. Mereka menganggap dakwah Nabi Soleh alaihissalam sesat. Akan tetapi Nabi Soleh alaihissalam terus mengingatkan kaum Samud agar jangan menentangnya. Beliau terus mengajak agar mereka mau beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama-kelamaan dakwah Nabi Soleh alaihissalam pun mulai membuahkan hasil. Sekelompok kecil dari kaum Samud mulai beriman kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka yang mengikuti ajaran Nabi Soleh alaihissalam kebanyakan berasal dari orang-orang miskin dan tak mampu. Mereka yang kaya dan berkedudukan tinggi tetap keras kepala. Mereka terus menyombongkan diri dan menolak ajaran Nabi Soleh alaihissalam. Pada suatu hari, para pemimpin kaum Samud menemui Nabi Soleh alaihissalam dan berkata kepada beliau, "Hei Soleh, kami kira engkau telah kerasukan setan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi gila. Engkau paling-paling hanya menginginkan kedudukan yang lebih tinggi dari kami. Jika benar kenabianmu serta dakwahmu kepada kami, maka tunjukkanlah suatu bukti agar kami percaya padamu."
Nabi Soleh alaihissalam sadar bahwa tantangan yang menuntut bukti mukjizat ini hanya cobaan dalam dakwahnya. Para pemimpin kaum Samud sebenarnya mengharapkan kegagalan Nabi Soleh alaihissalam dalam memenuhi tantangan. Itu semua agar menghilangkan kewibawaannya Nabi Soleh alaihissalam di mata kaumnya. Namun Nabi Soleh alaihissalam malah membalas tantangan mereka dengan syarat. Syaratnya itu bila ia berhasil mendatangkan mukjizat, maka kaum Samud harus mengikuti ajaran Nabi Soleh alaihissalam. Setelah itu semua, Nabi Soleh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran kepada kaumnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbelahlah sebuah batu karang yang ada di dekat mereka. Setelah itu keluar seekor unta betina yang sangat gemuk dan tampak sehat, berbeda dari unta pada umumnya. Sambil menunjuk unta yang baru keluar dari perut batu besar itu, berkatalah Nabi Soleh alaihissalam kepada mereka, "Inilah unta betina dari Allah sebagai bukti mukjizat yang ada padaku. Biarkanlah unta ini makan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu mengganggunya agar kamu tidak ditimpa azab." Unta yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Soleh alaihissalam sering berkeliling di ladang-ladang. Ia memakan rumput sesuka hatinya tanpa ada yang berani mengganggunya. Ketika giliran minumnya tiba, pergilah unta itu ke sumber air yang biasa dipakai oleh kaum Samud untuk mengambil air. Ketika unta itu minum, tidak seekor binatang lain berani menghampirinya. Hal itu menimbulkan rasa tidak senang para pemilik ternak itu. Semakin hari mereka merasakan bahwa unta Nabi Soleh alaihissalam merupakan gangguan. Setelah Nabi Soleh alaihissalam mendatangkan mukjizat, para pemimpin kaum Samud bukannya menjadi beriman kepada Nabi Soleh alaihissalam, tapi malah sebaliknya. Para pemimpin kaum Samud malah tambah membenci Nabi Soleh alaihissalam dan mendustainya. Maka suatu hari para pemuka kaum Samud menghasut para pemilik ternak yang merasa tidak senang dengan unta Nabi Soleh alaihissalam yang merajalela di ladang mereka dan menimbulkan ketakutan pada binatang-binatang peliharaan mereka. Persekongkolan kaum Samud yang membenci Nabi Soleh alaihissalam pun diadakan. Mereka merencanakan pembunuhan unta Nabi Soleh alaihissalam dengan iming-iming hadiah yang menggiurkan bagi yang berhasil membunuh unta itu. Dua lelaki bernama Musyadda bin Maharij dan Gudar bin Salif tergiur. Mereka bersedia untuk melakukan pembunuhan terhadap unta Nabi Soleh alaihissalam. Dengan bantuan 7 orang lelaki lagi, bersembunyilah kumpulan itu di tempat yang biasanya dilalui oleh unta Nabi Soleh alaihissalam. Ketika unta yang tidak berdosa tersebut lewat, dipanahlah betisnya oleh Musadda
Kemudian perut unta tersebut ditusuk dengan pedang oleh Gudar. Nabi Soleh alaihissalam yang mengetahui hal itu kemudian berkata, "Aku telah peringatkan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab jika kamu mengganggu unta itu. Maka sekarang tunggulah azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Kuberikan kalian waktu 3 hari untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka terimalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setimpal pada hari keempat." Seketika mereka pun menjadi takut setelah mendengar ancaman yang dikatakan Nabi Soleh alaihissalam. Para pembunuh unta itu pun kehabisan akal dan akhirnya merancang pembunuhan Nabi Soleh alaihissalam. Mereka pikir dengan wafatnya Nabi Soleh alaihissalam, maka azab akan batal menimpa mereka. Pada malam yang sudah direncanakan, mereka datang untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam ketika semuanya sedang tertidur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Soleh. Sebelum para pembunuh itu masuk ke dalam rumah Nabi Soleh alaihissalam, tiba-tiba berjatuhan batu-batu besar. Batu-batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya itu menimpa mereka sehingga membuat mereka tewas seketika. 1 hari sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkatlah Nabi Soleh alaihissalam bersama para pengikutnya. Mereka meninggalkan Hijr menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Pada hari yang telah dijanjikan, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dengan sangat pedih. Kaum Samud yang tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengikuti ajaran Nabi Soleh alaihissalam binasa. Mereka disambar halilintar yang dahsyat beriringan dengan gempa bumi yang mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Itulah tadi kisah Nabi Soleh alaihissalam dengan kaumnya yang bernama kaum Samud. Dan kisah Nabi Soleh alaihissalam terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 73 sampai 79, surat Hud ayat 61 sampai 68, dan surat Al-Qamar ayat 23 sampai 32. Dan mudah-mudahan setelah menyimak kisah Nabi Soleh alaihissalam, anak-anak dapat memetik hikmah dan juga pembelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Hikmah yang dapat kita petik adalah janganlah menjadi orang yang congkak, orang yang sombong. Jadilah orang yang rendah hati dan pandai bersyukur terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tadi anak-anakku hebat semuanya, kisah Nabi Soleh alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Bu Aini akhiri, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan
khilafan. Dan Bu Aini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, tetap semangat membaca, dan tetaplah berbuat baik kepada sesama dan sekitar. Terima kasih anak-anakku hebat semuanya. Salam literasi. Dadah. Forget